Kamu nggak mau jadi tempat ya ikutin saya? Mau gitu. Tangan kamu ke atas. Gue tuh kalau diajarin gue kan syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, gue disuruh syahadat, pada saat itu gue lupa, gue kayak macam lupa syahadat tuh apa bacaannya gitu. Karena gue muslim ya, tapi gue bener-bener lupa. Nah, gue ikut. Kembali lagi di channel kita. Jadi aku masih dalam season 2-nya ngobrol dengan Melati. Cuma obrolannya berbeda karena kan dari cerita di video sebelumnya, Melati sudah menjelaskan sekian banyak. Cuman di akhir cerita, setelah kamera udah mati, terus dia ingin cerita nih mengenai hal unik perjalanan dia menuju ke Bali ya, seperti itu ya berarti? Dari Bali menuju ke Jakarta. Oh, dari Bali menuju ke Jakarta. Jadi dia mau cerita unik. Oke, kamu cerita deh. Kamu mau sharing apa buat sobat-sobat time travel sosial? Kok ketawa sih? Ngeri banget. Lucu bro, ceritanya itu bro. Mungkin orang tuh pasti berpikiran, ih halu dia ini. Apa sih halusinasi dia ya kan? Apa sih? Mana ada hal-hal seperti ini? Iya, apa dulu ceritanya? Gimana orang bisa? Gitu. Gimana bisa orang bisa halu? Ya udah, ini makanya kamu cerita. Oke. Apa? Nih, bro. Waktu perjalanan gue mau pulang ke Bali, ke Jakarta itu. Tahun berapa itu? Itu 2019 itu mau ke 2020 dah. Tuh awal-awal tuh. 2019 mau ke 2020. Berarti sebelum Covid ya? Sebelum Covid itu. Oh, Januarian itu ya, Januari Februari. Sebelum Covid itu. Jadi ceritanya gini nih. Gue itu kan memang udah benar-benar mau pulang tuh dari Bali ke Jakarta. Emang gue udah gak kuat di Jakarta itu kan. Nah, anehnya itu dalam perjalanan itu tuh, gue tuh kayak diputer giling, dibolak-balik. Maksudnya? Iya, diputer giling tuh. Gue tuh dari sini naik bis, ya kan. Ketika gue sudah berjalan menuju ke Jakarta, gue kan nyebrang lautan tuh. Banyuwangi maksudnya? Dari Gilimanuk ya? Iya, Gilimanuk ke Ketapang. Penyeberangan kayak gitu dah. Anehnya itu, pas malamnya itu, pas gue udah sampai di Surabaya, gue tuh diputer giling, diputer balik sama itu bisnya ke arah Bali lagi. Arah Bali. Padahal bis itu tujuannya ke Jakarta. Iya, ke Bali lagi. Apa namanya? Sebenarnya bis itu bukan tujuan ke Jakarta sih. Itu bis itu tuh memang tujuannya ke Surabaya. Tetapi gue memang pada saat itu gue nebeng sama teman gue, dia memang punya travel bis gitu. Oke. Dan pada saat itu kondisinya memang benar-benar gue gak punya uang sama sekali bro untuk pulang ke Jakarta itu. Gue modal nekat gue nebeng sama teman gue. Nah, pada saat gue udah sampai Surabaya itu, gue tuh mau pinjam uang sama teman gue. Yang di Bali? Yang di Bali itu supir travelnya. Gue mau pinjam uang sama dia. Lu kenal sama yang punya travel apa sopir ya sih? Yang punya travel itu kan supir bro. Oke, lu kenal sama sopir ya? Itu kan memang teman gue, jadi makanya gue nebeng sama dia. Kemudian profesinya sopir. Dikasih gratis dah gue sama dia naik bis tuh. Tapi sudah bilang mau ke Jakarta? Iya, cuma dia bilang lu ikut gue aja sampai Surabaya, nanti dari Surabaya lu naik bis yang lain. Nah, abis itu gue tenang-tenang aja lah, ya kan. Pas gue mau bentar dahak dulu ya. Goblok. Ya, minum. Rokok dulu, santai aja. Jangan tegang-tegang cerita. Emang kalau cerita hal itu emang kayak gitu. Santai bu, santai. Bukan halu bro, unik bro, aneh tapi nyata. Terus pada saat gua mau pulang tuh dari Surabaya, tuh kan udah sampai Surabaya. Ceritanya udah sampai Surabaya nih. Sampai Surabaya. Nah, ketika gua mau pulang ke Jakarta itu, gua minta tolong lah sama teman gue yang travel itu. Bro, gue pinjemin duit dong buat gue pulang ke Jakarta. Nanti kalau gue udah sampai Jakarta, gue balikin. Waktu di Surabaya turun di mana? Gue nggak tahu daerah namanya apa sih ya. Intinya di Surabaya sih.
Karena pada saat itu gue baru pertama kali ke Surabaya juga, jadi gue nggak tahu jalan apa itu. Oke. Nah, langsung teman gue bilang gini, aduh uang gue udah gue storing semua ke bini gue gitu. Jadi gimana ini? Gue bingung dong, aduh gue gimana ini pulang ini ya kan? Kalau gue ngomongin kayak orang tua gue kan malu gue. Pulang-pulang merantau masa gue nggak bawa apa-apa sih? Kan lu sempat kerja kayak gitu Ya, emang gue sempet kerja kayak itu, gue mau tobat bro. Iya, maksudnya kan ada penghasilan dong. Kok tiba-tiba nggak ada duit? Iya, gue kan memang mau ada apa? Itu tuh otak gue memang lagi error, lagi emang udah mau tobat lah. Makanya gue udah bilang kan, setelah kejadian utang-utang gue yang udah gue lunasin, itu gue udah meringankan beban gue dong. Nah dari situ gue mau tobat, gue udah mau tobat, gue udah bener-bener mau pulang ke rumah gitu. Dengan keadaan gue kayak gini, waduh, gue pengen pulang ke rumah, cuma posisi gue kan nggak bisa nabung karena uang gue udah pasti gue setorin semua, bayar kayak gitu. Nah, Terus cerita halunya itu apa? jadi gini, pas teman gue bilang gue nggak bisa bantuin lu gimana nih, atau gini aja, nanti lu ikut gue aja, kita pulang ke Surabaya lagi, ke Bali lagi, nanti lu pulang dari Bali aja, nanti gue yang ongkosin lu. Kebetulan nih dapet tamu dadakan bro, tamu dadakan. Teman gue itu kan travel ya, dapet tamu dadakan tuh hari itu juga di Surabaya, di Suwarjo dah. Sidoarjo. Iya, Sidoarjo. Terus habis itu benar-benar diborong bro, empat bis tuh diborong tuh. Akhirnya tuh berangkat dah gue ke Bali tuh. Balik lagi ke Bali Bro. Terus habis itu gue nggak tahu kenapa dalam perjalanan gue mau ke Bali itu gue macam kayak kejar-kejaran sama mobil. Nggak ngerti gue. Jadi kejar-kejaran sama mobil gini loh. Jadi ada mobil di depan, di belakang, di depan gue dah. Kan gue naik Depan travel. deh. Di depan travel mobil bis yang gue tumpang itu. Jadi tuh entah gue tuh kayak punya jiwa kepekaan, gue tuh kayak kok aneh yang di depan ini main sen-sen gitu. Nah pas gue kejar mobil itu, Lu yang bawa berarti? enggak, temen gue yang bawa. Temen lu yang bawa, bukan lu dong yang ngejar. Bro. Yang ada nyemplung ke jurang. Oke. Terus? Ya, rokok dulu. Ceritanya panjang ya, halu ya? Mungkin orang memikirkan gue halu ya, tapi itu nyata bro. Iya, apanya nih? Ini gue lagi menunggu-nunggu. Jadi ketika dalam perjalanan gue tuh, gue aneh nih orang siapa gitu. Gue kan mau cari tahu dong, nih yang naik mobil ini siapa di depan itu. Nah gue suruh teman gue, bro, coba kejar mobil itu bro. Kita ke samping, kita lihat dari mobil samping spionnya itu siapa dia. Dikejar lah sama temen gue, ya kan, dikejar. Mau ke kanan, Sandy ikut ke kanan bro. Oke. Mau ke kiri, Sandy ikut ke kiri. Jadi kita tuh macam kayak dihalangi, nggak boleh kita ngelihat orang itu. Begal bukan? Hah? Bukan. Nggak mungkin lah, travel di begal lu ngawur aja. Ya siapa tahu kan namanya orang begal kan. Rame bro, Oke. mobil juga banyak, nggak mungkin begal. Gua kejar lagi, dikejar lagi lah sama teman gue. Ke kanan juga dia mention lagi ke kanan, ke kiri dia mention lagi. Kan bingung dong, aneh. Kalau pakai logika, kalau itu orang nggak ada maksud apa-apa, ngapain dia kayak gitu? Betul. Namanya kita mau ke kanan ya pasti dia bakal minggir, ya kan? Ini nggak, dia ngalangin kita dalam perjalanan gitu. Nah ketika udah kejadian itu kan gue nyebrangin lautan kan, naik kapal tuh. Nyebrang kapal. Nyebrang kapal. Naik ke Tapang lagi, balik lewat Gilimanuk mau ke Bali. Gue naik nyebrangin lagi lautan, terus gue turun ke kapal tuh. Gue tuh macem ngeliat mobil itu tuh masuk ke kapal. Nah makanya gue nyari mobil itu. Terus? Ingat gue tuh plat nomornya 1318, cuma gue nggak tahu lagi sampingnya itu apa. Depannya plat Jawa atau plat Bali? Plat Banyuwangi bro. Oke. Banyuwangi. 1318. Pokoknya P deh, tapi ininya gue nggak tahu lagi. Pas gue cari nggak ada, gitu. Mobilnya tuh nggak ada. Sama sekali. Tapi waktu masuk kamu lihat dia itu? Gue ngeliat dia masuk, tapi nggak masuk naik kapal itu sih, karena kita nih ada kapal, bukan
satu aja kapalnya kan, yang untuk penyeberangan itu kan. Gue nggak tahu dia tuh masuk ke kapal yang mana, cuma kan barangkali gue bisa nemuin itu mobil di kapal yang gue mau nyeberang itu. Gue cari nggak ketemu lah itu kapal. Itu kapal, maksudnya itu mobil. Soal itu udahlah, gue diem aja. Pas gue sampai Bali itu ternyata kan itu mobil udah pada turun semua ya, Yang gue heranin itu tuh Facebook gue itu aneh. Kenapa dalam satu malam satu hari tuh Facebook gue di-add sama sebanyak orang tuh ribuan. Kan aneh dong. Setelah sampai Bali? Ya memang udah dalam perjalanan itu yang gue banyak yang nge-add gue. Setelah udah gak ketemu mau mobil itu? Iya. Facebook gue tuh banyak yang nge-add. Sampai ribuan orang, kan aneh. Gue udah kayak macem pejabat aja kan, atau artis kayak kan. Aneh gitu. Coba Facebook lu ada nggak yang kayak gitu? Lu dalam satu malam satu hari di-add sampai ribuan orang. Pernah nggak? Belum pernah kan? Belum pernah. Kan gue aneh gitu. Gue biasanya kalau Facebook gue tuh di-add paling sekitar 20 orang, 10 orang. Nggak ada sampai ribuan orang langsung add gue segitu banyaknya kan dalam. Kan gue bingung gitu. Dan kenapa orang-orang di Facebook itu pada ngeledekin gue semua, orang-orang yang baru. Ngeledekin gue semua gitu. Padahal nggak kenal gitu. Okay. Terus juga ada laki-laki kan, gue ngobrol sama orang yang gue kenal juga pakai Facebook gitu. Gue ngobrol pakai voice note gitu dari Messenger gitu. Dan suara itu mirip sama yang gue duduk di sebelah naik travel itu. Jadi waktu lu perjalanan ke Surabaya mau ke Bali itu rombongan. Tapi yang duduk di depan gue itu suaranya mirip kayak yang gue lagi chattingan gitu. Sampai gue tanya anak itu, "Dek, kamu kok suaranya mirip kayak temen saya yang baru kenal di Facebook ya?" Terus dia bilang gini, dia ketawa-ketawa aja, sambil kayak gue ngeliatin dia tuh main up, kayak ada grup gitu bro. Kayak gue ngeliat tuh pada ketawa gitu, pada emot-emot ketawa kayak gitu. Kayak punya grup gitu. Terus? Gue kan makin bingung dong, makin aneh tuh. Tapi udahlah, biarin aja dah. Nah, gue udah sampai Bali tuh. Nah, penumpang udah pada turun semua kan. Pas habis itu gue diajak lah sama temen supir yang travel itu ke hotel lah. Ngapain? Gue suruh tidur dulu di situ, istirahat dah. Terus habis itu gue istirahat di hotel. Nah, tiba-tiba teman gue tuh minta sesuatu sama gue, pengen kayak gitu-gitu dah bro. Plus lah ya. Plus dah ya kan. Oh berarti niatnya memang sengaja pengen ngajak balik. Kurang ajar, enggak sih, nggak tahu juga. Gue nggak bisa dong, karena gue udah posisi udah bener-bener gue udah nggak mau melakukan hal seperti itu lagi gitu loh. Terus habis itu temen gue ditinggal sama temen gue. Dia pergilah ke rumahnya dia. Temen gue nggak balik-balik lagi, dan di situ gue nggak punya uang sama sekali. Lu ditinggalnya di mana waktu? Di hotel. Iya, hotelnya di hotel. Maksudnya daerah mana? Itu daerah Tabanan. Oh, artinya setelah lu melewati negara Jemberana udah lewat, terus sampai Tabanan, disewa di hotel, terus dia minta plus, terus lu nggak mau, ditinggal lu. Iya, gue ditinggal. Tapi hotelnya udah dibayar. Iya, hotelnya udah dibayar. Gue udah dibayar bro. Kalau nggak dibayar gue jadi open lagi tuh kemarin tuh. Goblok. Terus habis itu kan temen gue udah ninggalin gue sendirian di kamar. Mana gue belum, dia tahu gue belum makan bro, tapi dia bilangnya janjinya mau datang lagi. Oke. Datang kan parah kan, sampai gue nggak makan. Aduh udah dah, gue pusing tuh ya kan. Gue sebenarnya kalau mau ini diri gue bisa, temen-temen gue banyak, tapi gue di situ gue nggak nyusahin temen gue. Akhirnya gue terpaksa lah, gue minta tolong sama orang tua gue kirimin duit gue. Suruh kirimin gue uang. Ke siapa? Ke gue buat beli. Enggak, maksudnya lu minta tolong ke siapa? Ke orang tua gue. Oke. Untuk beliin gue tiket bis buat berangkat ke Jakarta. Berarti niat baik bantu orang tua, lu nyusahin juga lagi. Iya, itu juga pakai uang gue bro. Oh iya. Yang lu kirim ya? Karena gue gak punya uang sama sekali ya kan. Iya bener. Terus akhirnya?
Dikirim duit. Kirimlah sama mak gue. Mak gue ngeliat gue nangis kejar gue, aku nangis kejar bro, sumpah. Lihat video call. Iya, nangis kejar gue nggak makan itu. Seharian gue nggak makan. Terus habis itu mak gue kirimin gue uang buat pas-pasan banget buat beli tiket. Nah salah bro, gue beli tiketnya bro, salah gue anjir kan. Gue beli tiket bis itu salah, mana gue dikasih uang mak gue pas-pasan pula ya kan. Salah lagi. Dia salahnya kemana? Salah lagi tuh lokasinya gue malah ke Jawa, bukan ke Jakarta. Oke. Ya kan, gue udah tambah, waduh, my god. Nah pas gue udah pulang ke hotel lagi balik nih, gue wudhu gue kan. Kalau di ajaran gue kan Muslim itu kan wudhu kan, biar kita suci kan. Gue wudhu, habis gue wudhu tuh gue beli tiket lagi. Akhirnya mak gue ngirimin gue uang lagi. Berarti 2 kali lu beli tiket? 2 kali gue beli tiket. Terus? Ya udah, itu yang kedua kali tuh berjalan dengan lancar bro. Terus itu pun gue pas-pasan banget, dan uang gue tuh untuk berangkat ke Mengwi itu pas-pasan banget. Tiket sama perjalanan mau berangkat ke Mengwi, sama gue cuma sisa uang 5.000 itu pun. Itu gue cuma buat beli aqua aja. Itu dalam rangka apa sih lu ke Jakarta waktu itu? Ya memang gue udah bener-bener pengen insaf. Pengen berubah lah. Ya kan? Gue akhirnya berangkat ke Jakarta lah, udah perjalanan lah. Nah anehnya itu pas gue udah dalam perjalanan menuju pulang ke Jakarta kan gue otomatis ke Surabaya lagi bro. Ya kan, karena itu pergantian mobil gue di sana, di Surabaya itu. Nanti ganti bus lagi. Ganti bis, karena memang jadwalnya seperti itu. Nggak langsung jalur ke Jakarta, kan ada yang jalur langsung ke Jakarta. Nggak tahu gue, pokoknya dapet bisnya kayak gitu. Gitu, gue dapet bisnya begitu, dan gue udah sampai Surabaya tuh gue macam kayak di Surabaya tuh pas gue udah sampai terminal, gue tuh kayak macam diliatin orang banyak di sana. Pas di Surabaya? Di Surabaya itu terminal, gue diarahin sama orang-orang sana, gue suruh kesana kemari. Ya biasa lah, namanya terminal. Tapi kan aneh bro, kalau namanya kita udah di terminal tuh udah biasa aja. Ya kan, kan kita udah suruh apa namanya, terserah kita mau kemana, yang penting kita tunggu di situ aja gitu ya kan. Ini enggak, gue kayak macam gue nih kayak anak gitu, diseret-seret sama orang-orang sana. Gue disuruh tunggu duduk di mana, duduk di dalam terminal, diarahin dah semuanya dah pokoknya. Padahal gue nggak minta arahin gitu, tapi gue diarahin. Dan orang-orang di Facebook itu pada ngeledekin gue semua. Meledeknya apa? Ngeledekin tuh ya selingkuh, karena kan gue punya kenalan tentara. Gitu. Terminal tuh, gue kenalan sama tentara bro. Dan dia seakan-akan yang ngeledek tuh tahu gitu ya? Iya, gue herannya tuh orang-orang pada tahu, orang-orang yang baru itu kok dia bisa tahu ya kan makin bingung. Lu selingkuh kan? Emang ya? Gue nggak selingkuh bro, kan gue kan cuma kenalan aja sama orang tentara itu. Kok orang pada tadi katanya selingkuh, tapi dibilang itu selingkuh, padahal itu cuma kenalan aja. Kenyataannya iya dong. Sama tentara itu ngobrol kayak lu sama gue kayak gini gitu. Tapi pandangan orang di Facebook tuh pada mengiranya gue selingkuh. Ini gue bilang nih, orang kok tahu gitu gue kenalan sama tentara gitu, dari mana ini. Udahlah, gue nggak mikirin dah, udah akhirnya jam 5 gue berangkat lah langsung ke Jakarta. Nah dalam pemberangkatan ke Jakarta itu gue itu pas mau nyampe Jakarta ya, gue tuh kayak orang kebingungan loh. Gue nih kayak macam ngomong rengek gue sama supir bis kayak gini, Pak tolong jangan diputer-puter lagi aku Pak, aku nggak mau diputer-puter, aku mau pulang, mau ketemu ibu dan bapak aku, ibu dan anakku, gituin. Oh kamu udah menikah ya? Udah pernah menikah. Oh udah pernah menikah, berarti statusmu janda ya? Iya. Aku baru tahu. Serius? Demi apa? Iya kan, jangan demi Tuhan dong, kan baru kamu cerita. Pak, tolong Pak, jangan aku jangan diputer-puter lagi. Aku nih mau pulang, mau ketemu ibu dan anakku. Gue bilang kayak gitu kan, karena gue ngerasa aneh banget. Gue kayak macam
gimana gitu. Namanya gue pertama kali naik bis kan aneh kan gitu. Terus supirnya ngomong gini, kamu mau dijadiin tumbal, kakinya mau ditaruh atas, kepalanya di bawah. Itu perjalanan dari Surabaya mau ke Jakarta. Iya kan aneh, supir bisa ngomong kayak gitu bro. Bener nggak? Kalau kita naik bis itu supir kan biasa aja, iya kan? Yang penting kan udah duduk aja, nanti kita sampai kok, gitu kan? Ini enggak, dia malah ngomong kayak gitu. Kamu dijadiin tumbal, kakinya mau ditaruh atas, kepalanya di bawah. Wih, gue spontan langsung takut, gue sendiri kan di situ kan gue nggak ada siapa-siapa gitu. Terus habis itu gue nengok, Pak, saya nggak mau Pak. Itu dalam keadaan sadar. Sadar gue bro, sadar gue, sampai gue gini-giniin pipi gue. Ih sakit juga ya, sakit gue. Terus sopirnya tuh lu lihat sadar juga? Sadar, sampai gue tetok-tetokin gini, ih sakit anjir. Kalau gue nggak sadar kan gue kan sakit, pasti kan gue bangun dong. Ini enggak, gue bener-bener ngerasain sakit gitu. Terus habis itu kamu nih harus dimandiin, gue digituin. Siapa yang mandiin? Supir bisnya. Goblok. Kamu nih harus dimandiin di gunung, kamu di Bandung sama kayak macam kiai gitu lah. Kamu nih harus dimandiin. Di Bandung mana? Lu masih ingat gak? Pokoknya di gunung dah, di Bandung dia bilang. Gue nggak tahu gunung apaan. Kan ada puncak gede. Digituin kan. Apa? Saya mau pulang, saya nggak mau Bandung. Ngapain ke Bandung? Dia nggak nyebut spesifikasi gunungnya. Enggak. Oke. Gunung aja. Kamu harus dimandiin. Tapi kembang apa gitu udah ngomong gitu. Ih, ini kok ngomongnya kayak gini gitu. Maksudnya apa ya kan? Terus aneh banget ya kan. Terus gue akhirnya disuruh, tangan gue suruh angkat ke atas gitu bro. Kan kalau dia Coba dia, dalam keadaannya termati iya, dan gue gitu. disuruh, tangan gue suruh di ke atasin gitu. Gue kan ikutin dong. Kalau kamu nggak mau jadi tumbal ya ikutin saya. Mau gitu. Tangan kamu ke atas. Gue tuh kalau diajaran gue kan syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, gue disuruh syahadat, pada saat itu gue nggak lupa, gue kayak macam lupa syahadat tuh apa bacaannya gitu. Karena gue muslim ya, tapi gue bener-bener lupa. Nah, gue ikutin lah omongan supir itu, bahasa syahadat sambil tangan gue tunjuk tangan ke atas. Habis itu udah gue mulai reda, akhirnya gue duduk ke bangku gue langsung. Nah, habis itu gue langsung berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zikir gue dalam perjalanan kalau ada ajaran muslim gue ya. Zikir gue Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh langsung kuping kiri gue cuy keluar azan. Kuping kiri gue Itu jam berapa tuh di dalam perjalanan tuh? itu mungkin jam 3 Sore? jam 3 malam. Oh, jam 3 pagi? Malam, Ya udah, dini hari? subuh ya. Subuh. Kuping kiri gue keluar azan kayak Allah Akbar, Allah Akbar, kuping kiri gue tuh. Gue kan tambah bingung lagi kan. Ih, ini ada apa? Ini kuping gue kok keluar azan. Padahal di dalam mobil tuh ya? Padahal di dalam mobil gitu. Gue tuh kayak macam orang bingung dah. Akhirnya ada gue diem. Gue tuh kayak ngerasa orang supirnya itu kayak ngomongin gue, tapi pakai bahasa Indramayu dia itu. Oh, Rainer Bayu. Kayak pakai bahasa Indramayu. Dia ngobrol sama siapa? Sama kenek gitu. Karena gue ngerti, karena gue kan pernah punya mantan suami itu kan orang Indramayu. Jadi gue kayak ngerasa gue tuh kayak diomongin gitu ya kan. Karena selang berapa menit kan tukeran mobil tuh, tukeran supir ya. Karena kan dalam perjalanan di situ kan ada 2 supir kan. Akhirnya ganti supir yang satu lagi dah. Nah pas gue di perjalanan itu tuh supirnya yang satunya lagi tuh gue merasa tenang bro. Kayak dia tuh kayak baca sholawat. Terus gue diginin, Neng, jangan banyak pikirannya gitu, relax ya. Terus yang sopir yang di awal? Udah ada ke belakang, istirahat lah. Istirahat, oke. Gitu dah, habis itu gue ngeliat cuy dengan mata telanjang, dengan mata terbuka gue tuh gue macam kayak ke kiri itu rumah hantu. Bener-bener gue ngeliat rumah hantu. Itu Gimana sih ciri-ciri rumah hantu? Rumah-rumah hantu gimana sih? Rumah-rumah kayak zaman dahulu, rumah-rumah kayu-kayu. Maksudnya rumah tempo dulu? Iya, tapi nggak ada penghuninya. Memang bener-bener kayak rumah hantu gitu. Gue liat ke kiri rumah hantu ya kan. Terus gue lihat ke kanan perkotaan. Lo kalau belok lihat ke kanan, kamera kelihatan. Oke, terus? Terus abis itu
gue lihat kehancuran ke kanan tuh, gue ngeliat kehancuran tau. Gue ngeliat kehancuran kayak gedung-gedung tuh udah pada punah, gimana sih, kayak rapuh gitu. Jembatan pada roboh, jembatan pada roboh. Di pikiran lu apa yang lu pikirkan pada saat seperti itu? Ya gue gelisah, ketakutan, kenapa, ada apa sebenarnya. Tapi yang penumpang lain biasa aja? Biasa aja, cuma gue aja yang kayak orang gimana gitu. Tapi gue sadar, dan gue sambil nepok-nepokin pipi gue kanan dan kiri, itu masih kerasa sakit gitu.